Pertanyaannya saya tanya semua jamaah yang hadir jawab yang kompak di rumah punya Al-Quran apa enggak? Ya. Alhamdulillah. Dibaca apa enggak? Usori, usokor. Mudah-mudahan omongan jadi doa. Yang perempuan sering baca Al-Quran apa enggak? Ibu-ibu sering baca Quran bu? Mosok, alhamdulillah. Tapi seringnya zaman sekarang paling sering umat Islam baca Al-Quran itu seminggu sekali. Lebih sering baca Al-Quran apa nontonin HP? Al-Qurannya seminggu sekali aja, malam Jumat doang, itu pun baca Yasin doang. Ini yang saya ngomong fakta atau bohong? Fakta atau bohong? Kata sudah. Coba tanya sama diri sendiri. Berapa banyak Anda pegang Al-Quran dalam satu hari? Dan berapa banyak Anda pegang HP dalam satu hari? Berapa banyak Anda baca Al-Quran dalam satu hari? Berapa banyak Anda baca gosip dalam satu hari? Nggak usah aneh kalau umat zaman sekarang banyak yang dikasih bala oleh Allah. Kenapa? Karena melepaskan dan melupakan daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah yang membuat kita mulia, yaitu dengan Allah menjadikan kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Ini yang menjadikan kita dimuliakan oleh Allah. Ini yang menjadikan kita diagungkan oleh Allah. Terikatnya diri kita kepada Nabi, maka dimuliakanlah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perkara apapun yang terikat dan bersandar kepada Nabi sudah dipastikan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pun perkara besar, perkara sepele saja. Ini perkara sepele sudah. Yang mungkin kalian pakai, masuk kamar mandi dipakai, mau ke pasar dipakai, mau ke mall dipakai, masuk tempat buruk dipakai, masuk tempat baik dipakai, yaitu na'al ataupun sendal. Sendal ini jatuhnya hal yang biasa, bahkan bisa dikatakan hal yang hina. Nginjak kotoran, nginjak yang baik, menginjak yang buruk, hal yang hina, hilang pun bisa beli lagi. Tapi kalau sudah sandal itu dipakai oleh Nabi, saya katakan sandal tersebut lebih mulia dari saya dan apapun yang ada pada tempat ini. Sandalnya Nabi lebih mulia dari kalian semua yang hadir pada ini malam. Kenapa? Karena sandalnya Nabi menginjakkan langsung di surga Allah dan bertatap muka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan saya dan kalian belum tentu masuk ke dalam surga Allah, belum tentu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandalnya Nabi kalau dipakai sama Nabi langsung mulia. Apa yang tidak mulia dalam diri Nabi? Air kencingnya Nabi saja itu mulia. Air kencing Nabi mulia. Di saat itu Nabi sedang membuang air kecilnya yang berada dalam peperangan saat itu. Nabi sedang berada dalam peperangan. Nabi buang air kecil dalam sebuah kendi. Dibuanglah air kencing tersebut di dalam sebuah kendi dan Nabi taruh sebentar. Ada urusan yang harus dilakukan. Ketika Nabi keluar, ada seorang perempuan lewat, sahabatnya Nabi. Sahabat perempuan Nabi lewat. Dipikirnya dalam kendi tersebut adalah air minum, saudara. Diminum sama itu perempuan air kencing Nabi. Nabi tahu, Nabi marah. Dan apa kata perempuan tersebut? Wallah, demi Allah, aku tidak pernah meminum air yang lebih segar daripada air kencing wahai Nabi. Air kencing Nabi pun menjadikan sebuah kemuliaan. Darahnya Nabi, saudara, darahnya Nabi itu mulia. Darahnya Nabi itu agung. Terikat sama Nabi mulia. Saat itu Nabi sedang khizamah. Kalau bahasa sekarang sedang berbekam. Kalau kita bekam yang keluar darah penyakit, darah kotor. Kalau Nabi beda, saudara. Mulia darahnya, agung, suci, bersih darahnya. Kata Nabi, buang ini darah ke satu tempat yang tidak ada orang yang tahu tempat ini di mana. Akhirnya oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah dibuang ini. Abdullah datang buang itu darah. Selesai dibuang, Abdullah ditanya sama Rasul. Ya Abdullah, kau buang darahku di mana? Kata Rasul. Apa kata Abdullah? Aku buang darahmu wahai Rasul ke satu tempat yang tidak akan ada orang yang tahu
kecuali aku dan Allah yang tahu. Di mana kau buang? Aku buang ke dalam perutku, wahai Rasul. Diminum darahnya Nabi. Lalu apa kata Nabi? Wallah, demi Allah, hai Abdullah, engkau tidak akan masuk ke dalam neraka Allah, karena neraka Allah haram menyentuh darahku, kata Nabi SAW. Darahnya Nabi mulia, kencingnya Nabi mulia, seluruh yang terikat kepada Nabi mulia. Habib itu ada dalam diri Nabi. Kalau kita kan sekarang nggak ada, nggak ketemu sama Nabi, Beb. Bagaimana kita bisa jadi mulia sedangkan kita tidak hidup dengan Nabi? Bagaimana kita bisa mulia sedangkan kita tidak sesama dengan Nabi? Bahkan sholawat pun jarang, Beb. Lalu gimana kita bisa mulia? Ayo kita buka kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj bisyarah min Hadul Talibi.